kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas atau memaparkan materi yang telah kami kerjakan sebelumnya dengan judul Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Di sini, saya Alfia Ramdhani selaku moderator dan teman-teman penyaji yang yaitu dengan nama Dita Maharani, Mu'arifki Iwan Harma, Mu'awana Nurna Harsar, Nur Jumirah, Nurul Fitriaar, Rahil Faradiba, dan Syifaul Mujahidah. Pertama, rumusan masalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan ragam bahasa? Kedua, apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia ragam ilmiah? Yang ketiga, jelaskan karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang keempat, jelaskan berbagai ragam ilmiah. Yang kelima, jelaskan ragam bahasa ilmiah dalam bentuk lisan dan tulisan. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentase ilmiah. Selanjutnya, pengertian bahasa yang akan dijelaskan oleh Saudari Rahil Faradibah. Kepada Saudari Rahil, saya persilahkan. Saudari Rahil. Baik. Karena Rahil ada di salah satu daerah dengan jaringan yang kurang mendukung, saya ambil alih materinya, yaitu pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa di sini merupakan suatu bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Maksudnya, topik yang dibicarakan itu berbeda-beda, harus sesuai dengan konteks yang ada pada apa yang ingin dibicarakan. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik, yang bisa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, di dalam suasana resmi, atau dalam surat menyurat resmi disebut dengan ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Selanjutnya, yang akan mengambil alih materi ini yaitu Rifki, Saudara Rifki. Kepada Rifki saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang apa sih itu bahasa Indonesia ragam ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya benar, cermat, dan sistematis. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas Saudara Rifki penjelasannya. Selanjutnya, yang akan membahas tentang karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah yaitu Saudari Mu'awana. Kepada Saudari Mu'awana saya persilahkan. Karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah. 1. Cendekia. Cendekia yang dimaksud yakni mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis. 2. Lugas dan jelas. Artinya mampu menyampaikan apa yang dimaksud secara jelas dan tidak bertele-tele atau tepat sasaran. 3. Formal dan objektif. Kosakata yang digunakan bernada formal dan kalimat-kalimatnya mengandung unsur yang lengkap, ringkas, dan padat. 4. Konsisten. Unsur bahasa dan ejaan dalam bahasa tulis ilmiah digunakan secara konsisten. Maksudnya adalah apabila sebuah unsur telah digunakan, maka diharapkan unsur-unsur tersebut digunakan sesuai dengan kaidah, misalnya seperti bahasa, tanda baca, dan istilah. Terima kasih Saudari Mu'awana atas penjelasannya. Baik, materi selanjutnya yaitu
berbagai bentuk ragam ilmiah yang akan dijelaskan oleh Saudari Jumira. Kepada Saudari Jumira saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Kemudian saya akan membahas mengenai berbagai bentuk ragam ilmiah. Yang pertama, dalam ragam bahasa, bentuknya terdiri dari bahasa daerah, bahasa pendidikan, bahasa formal, dan non-formal. Untuk bahasa daerah, bahasa Indonesia yang digunakan di daerah biasanya terbawa dengan lingkungan daerahnya. Seperti misalnya cara bicara bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat di Pulau Jawa berbeda dengan cara bicara bahasa Indonesia yang berada di Pulau Sumatera ataupun Sulawesi. Kemudian untuk bahasa pendidikan, bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang berpendidikan tentu sangat berbeda jauh dengan masyarakat yang tidak berpendidikan. Bisa dibandingkan dari cara pelafalan katanya, misalnya seperti masyarakat yang berpendidikan itu sering menggunakan kata mencuci, mengunci, video, dan TV. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak berpendidikan, biasanya cara pelafalan katanya seperti nyuci, mengunci, video, dan TV. Lalu untuk bahasa formal dan non-formal. Biasanya bahasa formal sering digunakan dalam acara-acara resmi seperti upacara pelantikan, kemudian seminar, dan juga rapat-rapat penting. Sedangkan untuk bahasa non-formal itu sendiri sering digunakan pada kegiatan kita sehari-hari, misalnya bagaimana cara kita berbicara dengan kedua orang tua kita, keluarga, kerabat, terdekat kita. Itulah materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Jumira atas penjelasannya. Selanjutnya, materi tentang ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan akan dibahas oleh Saudari Fitria. Kepada Saudari Fitria, saya persilakan. Terima kasih sebelumnya. Saya akan membacakan pengertian ragam bahasa secara lisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang dikeluarkan secara lisan atau dengan media lisan. Dalam ragam bahasa ini sering memakai bahasa yang baku. Cara menyampaikan pembicaraan secara lisan dapat berbeda sesuai dengan lingkungannya, seperti pembicara yang dilakukan dalam keadaan formal jelas berbeda dengan pembicaraan yang dilakukan dalam keadaan santai atau tidak formal. Ragam bahasa lisan yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan tidak dapat disebut ragam bahasa tulis, tetapi tetap sebagai ragam bahasa lisan yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Dan yang kedua, ragam bahasa secara tulis. Menggunakan media huruf untuk mengutarakannya atau mengungkapkannya. Ragam bahasa ini menggunakan ejaan untuk menata kosakata dan bahasanya. Contohnya, ragam bahasa tulis, yakni koran atau surat kabar, laporan pekerjaan, karya ilmiah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Saudari Fitria, terima kasih. Selanjutnya yang akan disusul oleh Saudari Syifaul yang akan membahas tentang ciri-ciri atau perbedaan dari ragam bahasa secara lisan dan ragam bahasa secara tulisan. Saya persilakan kepada Saudari Syifaul untuk menjelaskan materi tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Ciri-ciri dari ragam bahasa lisan. Yang pertama itu adalah memerlukan beberapa teman berbicara, ya otomatis dia tidak bersendiri karena lisan. Dan yang kedua menyesuaikan dengan keadaan yang ada, situasi dan juga waktunya. Dan yang ketiga perlunya intonasi dalam berbicara atau bahasa tubuh yang bisa digunakan. Terus yang keempat berlangsungnya dengan cepat. Dan yang berikutnya seringnya pembicaraan berlangsung dengan tidak menggunakan alat bantu. Dan yang selanjutnya kesalahan dalam berbicara dapat diketahui dan diperbaiki dan yang lainnya. Dan contoh dari ragam bahasa itu seperti ceramah atau pidato dan penyampaian pendapat yang lainnya. Dan berikutnya ciri-ciri dari ragam bahasa tulis itu yang pertama itu tidak diperlukan adanya kehadiran orang lain. Yang kedua tidak terpengaruh dengan adanya ruang dan waktu. Dan yang ketiga kosakata yang digunakan harus dipilih dengan cermat dan teliti. Yang keempat dalam membentuk kata dan kalimatnya haruslah sesempurna mungkin agar dapat bisa memahamkan orang yang membacanya. Dan selanjutnya struktur kalimat yang terbentuk haruslah lengkap. Paragraf yang ada dikembangkan dengan lengkap. Biasanya berlangsungnya dengan sangat lambat, jadi kan membaca itu kan butuh waktu gitu. Memerlukan alat bantu, dan yang terakhir memerlukan alat bantu sebagai medianya.
Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penjelasannya, Saudari Syifaul. Selanjutnya yang akan dibahas oleh Saudari Dita yaitu penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentase ilmiah. Kepada Saudari Dita, saya persilahkan. Nah, pembahasan yang terakhir mengenai penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentase ilmiah. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaannya, yakni terbagi atas dua. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia lama, yang dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan saat dicetuskannya Sumpah Pemuda. Ciri ragam bahasa Indonesia lama masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Bahasa Melayu inilah yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia baru, yang penggunaannya dimulai sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sampai dengan saat ini, melalui pertumbuhan dan perkembangan bahasa yang beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi, terbagi atas dua juga. Yang pertama, ragam bahasa baku, yaitu ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat pemakainya. Yang kedua, ragam bahasa sastra, yaitu ragam yang mengutamakan unsur-unsur keindahan seni, gaya pengungkapan simbolik dengan memadukan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Contohnya seperti romansa, novel, dan lain-lain. Yang terakhir, ragam bahasa pidato ilmiah atau presentase ilmiah. Presentase ilmiah adalah penyajian bahasa ilmiah oleh seseorang di suatu forum yang pesertanya secara sukarela terlibat aktif dalam interaksi verbal ilmiah untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu yang tersedia. Ragam ini berfungsi untuk sarana penyebaran informasi ilmiah, baik konseptual maupun prosedural. Ragam pidato ilmiah terdiri atas beberapa jenis, yaitu presentase ilmiah, presentase skripsi, presentase tesis, dan lain-lain sebagainya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudari Dita, atas penjelasannya. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang kesimpulan dari materi kali ini, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan sangatlah penting karena bahasa Indonesia menjadi dasar bahasa dalam penulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia itu juga. Dan sebuah karya ilmiah itu harus memenuhi ragam bahasa standar atau formal atau terpelajar dan bukan bahasa informal ataupun pergaulan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.